Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila badak semakin langka, orang hutan terancam punah, macan semakin menyusut jumlahnya, manusia menjadi cemas, diadakan lagi seminar, konferensi-konferensi, pertemuan-pertemuan internasional. Dicari dana jutaan dolar untuk mengasali persoalan tersebut. Akan tetapi, apabila kiai semakin langka, ustadz semakin berkurang jumlahnya, ulama besar satu demi satu dipanggil kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tenang-tenang saja. Apakah sudah ada dana jutaan dolar untuk mengatasi kekurangan ulama? Ini sebuah wacana yang perlu dipikirkan oleh kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu mari kita lihat realita masyarakat sekarang ini. Ketika mereka punya masalah, tertimpa berbagai persoalan, terkena penyakit, mereka kebanyakan mendatangi siapa? Siapa yang mereka datangi? Dukun atau ulama? Dukun atau ulama? Jawabannya adalah kebanyakan mendatangi dukun. Betul? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan bahwa man ata'arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam yuqbal lahu salah 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Ibnu Ahmad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentu kita berlindung kepada Allah dengan mengucapkan na'udzubillahi min dzalik. Padahal seharusnya kita sering-sering mendatangi ulama, karena ulama adalah pewaris Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama al-warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi-nabi Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kenyataannya, masyarakat sudah banyak yang lari dari ajaran ulama. Ada yang ingin jadi anggota dewan, malah kedukun melakukan ritual. Maka jadilah mereka musyrik kepada Allah. Yang pedagang pun banyak yang tidak jujur, yang pejabat banyak yang korupsi, dan lain sebagainya. Padahal jauh-jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita menjauhi ulama, dan benarlah apa yang beliau sabdakan di dalam hadisnya, sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah
bisalasi baliyat. Akan datang suatu zaman, akan datang suatu masa kepada umatku, kata Rasulullah, di mana mereka lari dari ajaran para ulama fuqaha, maka Allah akan menurunkan bala, musibah kepada mereka dengan 3 macam musibah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang manakah 3 musibah yang disebut Rasulullah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-awwal yarfa'illahul barakah min kasbihim. Allah akan menghilangkan berkah dari setiap usaha yang mereka lakukan. Jadi ketika kita menjauh daripada ulama, keberkahan daripada usaha yang selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah pada setiap usaha yang kita lakukan. Itulah akibat daripada menjauhi para ulama bagi pengusaha-pengusaha. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah akan menjadikan pemimpin-pemimpin mereka, raja-raja mereka adalah raja dan pemimpin yang zalim. Apakah perkara itu telah kita saksikan saat ini? Di mana-mana banyak kita saksikan raja-raja yang zalim kepada rakyatnya, pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Bukannya dilakukan keadilan di dalam memimpin rakyat, tapi keluar istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Seakan-akan semua tergantung kepada kemewahan dan pangkat yang dimiliki oleh seorang hamba. Ketika yang punya persoalan memiliki duit yang banyak, tenang, persoalannya pun menjadi ringan. Ketika orang susah memiliki persoalan, walaupun dia benar, kadang-kadang persoalan itu malah akan menjadi berat dan diberikan hukuman yang tidak setimpal kepada orang tersebut. Begitulah kira-kira hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sering menjauhi ulama, maka Allah akan mengirimkan pemimpin-pemimpin, raja-raja yang zalim di dalam kehidupan kita. Yang ketiga atau yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Allah akan mengeluarkan mereka dari dunia, atau dalam kata lain mati dalam keadaan tanpa beriman kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa cinta ulama. Setiap kita memiliki persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita, lebih dulu kita mendatangi ulama kita. Jangan lari kepada persoalan yang justru orang itu akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mendatangi ulama? Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, al-ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu adalah pewaris nabi-nabi Allah. Maka sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki persoalan hidup, mengeluh jangan kepada manusia, tapi minta nasihat kepada ulama-ulama dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengeluhkan setiap persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Hamparkan sajadah, perbaiki wudu, tegakkan pendirian kita di dalam mendirikan salat, menegakkan salat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi diberikan kemudahan dan jalan keluar yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta ulama artinya cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi
artinya cinta kepada Allah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan bersamaku di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah sekelumit yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kehidupan kita di dunia dan mengantarkan kita kepada keselamatan di akhirat. Wabil khusus kepada pribadi yang berbicara, kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya. Wabillahi taufiqi was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.